Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah di Matematika Peminatan kelas 10. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen. Sebelumnya, Ustazah beritahu dulu bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat dan berbagai bentuk persamaan eksponen. Nah, di sini sifat-sifat bilangan berpangkat sudah kalian pelajari di SMP. Di sini ada bentuk yang pertama, ada A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y, dan seterusnya sampai A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, materi ini sudah kalian dapatkan di SMP. Jadi nanti sifat-sifat bilangan berpangkat itu kalian gunakan saat mengerjakan persamaan eksponen maupun persamaan logaritma. Khusus hari ini, berbagai bentuk persamaan eksponen itu kita akan membahas mengenai bentuknya yang ada 3 ya. Di sini ada 8 bentuk persamaan eksponen. Kita membahas dulu mengenai 3 bentuknya. Yang pertama ada bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Yang ketiga ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sebelumnya, ini ada bentuk-bentuk bilangan berpangkat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini Ustazah ulas dulu sedikit. Di sini ya, untuk sifat yang pertama ada A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Contohnya, ya di sini kan nilai A-nya itu sama. Berarti contohnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 dipangkatkan 3 ditambah 4. Nah, 3 tambah 4 itu hasilnya 7, sehingga 2 pangkat 7 hasilnya 128. Selanjutnya, ada sifat yang kedua, itu ada A pangkat X dibagi A pangkat Y. Kalau pembagian bentuk pangkat itu berarti nilai X dan Y-nya itu dikurangkan atau sehingga menjadi A pangkat X dikurangi Y. Contohnya di sini ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya menjadi 2 pangkat 4 dikurang 2. Sehingga 4 dikurang 2, ini hasilnya 2, sehingga 2 pangkat 2 hasilnya 4. Selanjutnya sifat yang ketiga dari bilangan berpangkat, ada A pangkat X dipangkatkan Y, sehingga karena X dipangkatkan Y menjadi A pangkat X dikali Y. Contohnya ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, sehingga sama dengan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu hasilnya 6, sehingga 2 pangkat 6 hasilnya 68. Sifat yang keempat ada A kali B dipangkatkan X sama dengan menjadi A pangkat X dikali B pangkat X. Nilai A dan B itu berbeda. Ya, contohnya di sini ada 2 dikali 3 atau 2 dikali 3 dipangkatkan 2, itu sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Contoh yang kelima itu ada A per B dipangkatkan X, itu sama saja dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Contohnya ada 2 per 3 dipangkatkan 4, itu sama saja dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Selanjutnya ada bentuk pangkat pecahan, yaitu A pangkat X per Y itu sama saja dengan akar dari A pangkat Y dari Y, gitu ya. Nah, contohnya itu ada 3 pangkat 2 per 5 sama dengan akar dari 5 3 pangkat 2. Selanjutnya yang ke 8 itu ada A pangkat min X sama dengan 1 per A pangkat X. Contohnya ada 2 pangkat min 3, pangkatnya negatif, itu jadi bentuknya jadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini diganti ya, dia tidak jadi negatif tetapi menjadi 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 itu jadi 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Untuk sifat yang terakhir itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Yang perlu diketahui adalah setiap bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Di sini contohnya ada 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Di sini langsung kita membahas mengenai berbagai bentuk persamaan eksponen. Sifat-sifatnya itu ada 8. Pada pertemuan kali ini kita membahas
tiga sifat dulu, yaitu yang pertama ada bentuk A pangkat fx sama dengan 1 jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A-nya itu 0 ya, dan A-nya itu tidak sama dengan 1, ini maka berlaku bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Contohnya itu ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Contohnya ada A 8 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 1. Di sini penyelesaiannya perlu kita ketahui bahwa bisa menggunakan sifat pada bentuk yang pertama itu 8 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 1. 1 itu kan karena di sini basisnya atau A-nya 8 ya, berarti kita cari dulu 8 pangkat berapa yang hasilnya 1. 8 pangkat berapa yang hasil 1 itu adalah 8 pangkat 0. Nah, karena nilai A-nya sudah sama, A-nya 8, ini 8, bisa kita eliminasi sehingga kita perhatikan saja bentuk pangkatnya menjadi 2x dikurang 4 sama dengan 0. Baru kita bisa mencari nilai x yang memenuhi. 2x kurang 4 sama dengan 0 itu sama dengan 2x sama dengan 4, sehingga x-nya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 8 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 1 itu hasilnya 2. Ya, paham ya? Di sini ada lagi contoh yang kedua. Ini ada bilangan 1428 pangkat 3x kuadrat dikurang 27 hasilnya 1. Nah, lihat lagi, di sini ada hasilnya 1. 1 itu dilihat 1428 pangkat 0. Itu 1428 pangkat 0 yang hasilnya 1 itu adalah pangkatnya 0. Sehingga karena sudah hasilnya sama ya, 1428 kanan sama kiri sudah ada, tinggal perhatikan bentuk pangkatnya. Berarti 3x kuadrat dikurang 27 sama dengan 0, hasilnya 3x kuadrat sama dengan 27. 27 dibagi 3 hasilnya 9, sehingga x kuadrat itu sama dengan akar 9. Akar 9 itu hasilnya 3 atau negatif 3, sehingga x yang memenuhi adalah 3 atau negatif 3. Selanjutnya bentuk yang kedua atau yang B, ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan A, ini maaf ya, ini A lebih dari 0 dan A kurang dari sama dengan tidak sama dengan 1, maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai x yang memenuhi fx sama dengan m. Sama seperti yang tadi, kalau itu pangkatnya, kalau nilai a-nya sudah sama, kita perhatikan bentuk pangkatnya saja menjadi bentuk fx sama dengan m. Contohnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ya, dilihat ada akar 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 9. Nah, dilihat bentuk akar ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2x ditambah 1 per 2. Nah, 9 ini supaya ada sama dengan 3, berarti kan 3 pangkat 2. Nah, karena sudah ada 3 sama 3, itu nilai A-nya kita abaikan ya, sehingga menjadi bentuk fx sama dengan m. Fx-nya itu 2x tambah 1 per 2, m-nya adalah 2. Nah, 2 dikali 2 hasilnya 4, sehingga 2x tambah 1 sama dengan 4. 1 pindah ke kanan menjadi 3 ya, 4 dikurang 1 3, sehingga 2x sama dengan 3, nilai x yang memenuhi adalah 3 per 2. Contoh yang kedua, itu ada 6x dikurang 2 sama dengan 1 per 36. Yang perlu diketahui adalah 1 per 36 itu sama saja dengan 6 pangkat negatif 2. 6 pangkat negatif 2 kan ini sudah 6 sama 6 ya. Berarti tinggal perhatikan nilai fx sama dengan m-nya ini tadi. Tinggal 3x dikurang 2 sama dengan negatif 2. 3x-nya itu min 2, pindah ke kanan menjadi plus 2, sehingga min 2 ditambah 2 hasilnya 0, sehingga 3x sama dengan 0, nilai x-nya 0 dibagi 3 hasilnya 0 gitu. Selanjutnya bentuk yang terakhir itu ada bentuk f pangkat x sama dengan a pangkat gx. Nah, dengan nilai a-nya itu lebih dari 0 dan a-nya itu tidak boleh 1 atau tidak sama dengan 1, maka himpunan penyelesaiannya adalah, dilihat lagi bentuk pangkatnya ya, fx sama dengan gx. Contohnya di sini ada bentuk 3 pangkat x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 81 pangkat x ditambah 2.
yang perlu kita ketahui bahwa ini ada angka 3 yang paling kecil, berarti nanti 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat sekian. 3 pangkat sekian itu adalah 3 pangkat 4. Nah, sudah 3 pangkat 4 dikali X pangkat 2. Nah, sehingga menjadi 4 dikali X tambah 2. 4 dikali X, 4X. 4 dikali 2 hasilnya 8. Sehingga sudah nilai A-nya sama, 3 sama 3. Kita perhatikan nilai Fx sama Gx. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 4X ditambah 8. Kita ini ya, kumpulkan dulu nilai bentuk X kuadratnya kan cuma 1. X dikurang 4X hasilnya negatif 3X, min 2 dikurang 8 hasilnya min 10. Kita cari akar-akarnya, didapat X tambah 2 dikali X kurang 5. X tambah 2 sama dengan 0 hasilnya X sama dengan negatif 2. X dikurang 5 sama dengan 0 hasilnya X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan itu adalah min 2 dan 5. Gitu ya. Yang ini bentuknya sama saja, nanti bisa kalian pelajari. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini sekian dari Ustazah Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.